Ada dua pemain yang inisialnya E nanti yang akan saya rasa cukup menyita perhatian bukan fans tapi juga media. Saya yakin banget nanti di mixzone Elkan Bagot yang salah satu yang paling nanti banyak diburu, yang paling banyak coba di doorstop, hampir pasti lah ya. Kita sekarang akan mengulik lebih dalam nih gimana sih soal persiapan timnas Indonesia, terus kuatnya. Kita akan berbincang dengan salah satu pengamat sepak bola kondang Indonesia ya Mas Bul. Yes, pasti Sudah dong. terhubung dengan kita Bung Harpa. Selamat pagi Bung Harpa. Halo, selamat pagi semuanya. Iya, Bung. Sehat Bung Harpa. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih semua. Semoga semuanya sehat-sehat juga ya. Amin. Ya Bung Harpa nih kemarin PSSI udah mengumumkan 41 nama yang dipanggil oleh John Hertman untuk FIFA Series 2026. Nih gimana nih menurut Bung Harpa 41 nama yang dipanggil ini udah sesuai harapan atau ada kejutan-kejutan nih? Ya, saya rasa dalam mungkin itu diumumkan sekitar 3-4 hari lalu saya nggak salah. Iya, hari Senin. Hari Senin ya, Iya, betul. Jadi betul. 4 hari lalu semuanya agak kaget juga ya. Kaget bukan karena 41 nama, tapi kan jam mengumumkannya pas jam sahur kayaknya kalau nggak salah nih, pagi-pagi banget ya. Jadi em, menarik ya kalau 41 nama itu kita lihat sebenarnya sudah halo? Aman Bung Harpa? Aman Bung Harpa? Aman ya? Oh aman, Aman, oke. aman. Oke, 41 nama itu sebenarnya sih kita udah banyak bahas ya dari berbagai aspek. Ada mungkin 3-4 nama yang kita udah bisa prediksi itu akan dicoret karena sesuatu hal yang sudah firm, misalnya Emiliano Jonathan Ya, sudah cedera. pasti nggak main. Kemudian mungkin yang lainnya saya nggak tahu ya. Mungkin kita bisa berbeda pendapat seperti Witan mungkin kita juga lihat jarang main di klub dan lain-lain, dan mungkin juga ada satu atau dua nama lah di luar itu yang nggak dipanggil, yang menurut kita sebenarnya bisa aja dipanggil. Misalnya salah satunya tuh Teja Paku Alam gitu kan. Walaupun ini menarik ya kita diskusikan. Yang pasti kalau buat saya, kalau untuk profil pemain-pemain yang 41 ini sih kayaknya kita sudah bisa menilai lah ya kira-kira seperti apa. Banyak teman-teman juga lebih pinter kok dari saya, dari kita soal pemain-pemain tersebut ya, performanya juga seperti apa kita juga bisa lihat sekarang gampang gitu. Nah yang menarik nanti adalah ketika John Hertman memangkas jadi 23 nama, nggak tahu 23 atau 26 lah ya antara Iya. itu, berarti kan ada sekitar 15 sampai 18 pemain yang nanti akan di-cut, dan berarti ada sisa 23 atau 26. Nah ini yang menarik akan kita lihat, plus nanti ketika hari H tiba FIFA Series tanggal 27 kita lawan Saint Kitts and Nevis, tanggal 30 kita akan menghadapi Solomon Islands. Ini gimana gaya mainnya? Siapa yang diturunkan sebagai starter dan siapa yang diturunkan dari bangku cadangan? Jadi kita semua mungkin masih agak sedikit terluka dari kegagalan kita di round 4, tapi pasti namanya kita pencintai timnas itu sampai akhir hayat. Jadi tetap Iya, akan kita betul. tunggu, mungkin nanti sambil makan opor, sambil makan sambil hati Betul, kita betul. nonton siapa Bung Harpa, siapa benar. dan ya betul. Ini kan dari 41 pemain ini atau daftar skuad sementara ada nama Elkan Bagot nih Bung Harpa nih. Pasti kan Iya. ini mungkin jadi pemain yang paling disorot ya dari 41 pemain yang dipanggil, karena kan yang bersangkutan sudah 2 tahun absen. Betul. Terus juga absennya nih sebenarnya bukan karena performanya jelek, tapi kan awalnya dari kegagalan dia atau penolakan dia main di Praolimpiade ya saat Indonesia U23 melawan Gini U23 di bulan Mei 2024. Terus juga itu di era Sintayong, terus di era Kluivert kan jelas Nolak manggil. dia menolak main karena ingin fokus di klub. Klub. Tapi kan setelah musim 2004-2025 berakhir atau di bulan Juni, kan Indonesia sebenarnya main itu lawan China Iya. dan juga Jepang. Jepang ya, Jepang. Cina Iya. Jepang. Tapi kan dia juga nggak dipanggil tuh. Nah itu kan jadi pertanyaan. Maksudnya kalau ingin fokus di klub kan musim udah kelar, kok nggak dipanggil? Nah tapi akhirnya setelah Kluivert kelar, dipanggil lah sama si John Hertman kan ini untuk persiapan FIFA Series 2026. Kalau Bung Harpa ngelihat sendiri sebenarnya ada apa sih Bung Harpa dari kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil?
di 2 pelatih sebelumnya, tapi akhirnya kembali dipanggil John Hertman untuk FIFA Series 2026, Bung Harpa? Ada 2 pemain yang inisialnya E nanti yang akan saya rasa cukup menyita perhatian bukan fans tapi juga media. Saya yakin banget nanti di mixzone Elkan Bagot yang salah satu yang paling nanti banyak diburu, yang paling banyak coba di doorstop, hampir pasti lah ya. Karena ya romantisme cerita dia ketika tadi Mas Bur sudah menjelaskan tahun 2024 ya bulan Mei itu kan kita lawan Gini betul. Sebenarnya ya saya mencoba sedikit mungkin meluruskan ya, mungkin bukan penolakan ya, tapi mungkin komunikasi yang kurang baik antara Elkan Bagot dan stakeholder PSSI dan juga pelatih saat itu Sintayong gitu ya. Ya kalau menurut saya sih saat itu dia salah tidak memenuhi panggilan itu, apalagi dengan alasan liburan ya gitu. Dan kita sudah ngobrol off air juga, dia kan di Inggris, ya kan pertandingannya waktu itu tuh di Clairefontaine di Prancis. Ya di Paris. Jadi kalau ibaratnya Paris itu Jakarta, Clairefontaine itu mungkin Bekasi lah gitu ya. Dekat ya. Jadi dekat, hanya pinggiran. Jadi kalau saya bisa sedikit gambarkan ya buat teman-teman supaya tahu, itu tinggal naik kereta dari King's Cross Sun Parkras, stasiun kereta di London, itu naik Eurostar yang lewatin bawah tanah itu paling bawah laut itu paling 2 jam. Sampai di Gare du Nord di Paris naik kereta lagi paling sejam ke Clairefontaine. Jadi sebenarnya nggak jauh, 3 jam. nggak jauh, nggak repot dan nggak gimana-gimana gitu. Tapi kan he was only 21 gitu. Kalau umur sekarang itu mungkin masih bahkan belum lulus kuliah. Jadi wajar kalau mungkin ya namanya anak-anak umur segitu ya mau liburan sama pacarnya mungkin kok diganggu ya salah. Tapi kan mungkin ya, entah pelatih, entah federasi sebagai orang yang udah umurnya 2 kali lipat bahkan 2,5 kali lipat kan sebenarnya bisa aja mengayomi, dipanggil, dinasehatin di ruangan gitu ya, atau gimana lah caranya gitu. Tapi akhirnya kan kemudian jadi di ghosting atau perang dingin kan selama mungkin lebih dari 2 tahun, hampir 800 masalah. Nah kemudian ketidakterbukaan alasan ya, dicari kan lama-lama bau busuk tuh atau bangkai disimpan baunya kecium juga kan. Pertama tadi yang Mas Pur bilang alasannya dia mau fokus alasannya berantem dengan Sintayong, ya kan. Tapi Sintayongnya keluar, loh kok dia masih nggak mau dipanggil? Oh fokus klub, nah itu aja udah aneh. Ya karena FIFA Matchday itu kan klub wajib melepas pemainnya. Juni udah nggak ada pertandingan lagi, nggak tahu waktu itu saya bingung alasannya apa, pokoknya dicari-cari terus alasannya. Jadi akhirnya apa yang nggak salah juga kalau masyarakat kemudian masing-masing memberikan kesimpulan yang liar kan, entah dia katanya ada bermasalah dengan ketua umum lah segala macem gitu loh. Jadi intinya, dan sempat kalau nggak salah bulan Juni ketika kita TC di Bali tuh kalau nggak salah ya, dia sempat ke Bali juga tuh. Tuh dan itu kan sebenarnya menurut saya tuh apa ya? It's supposed to be not coincidence gitu. Itu pasti dia ada something gitu. Kok lagi teman-temannya dari grup di mana dia lagi agak sedikit bermasalah, ada TC di Bali dia ke sana. Nggak mungkin kalau nggak ada alasannya, kalau hanya kebetulan begitu aja. Malah kalau dia tadinya mau ke Bali nih, kita bayangkan, aduh, grup yang misalnya mantan grup kantor kita yang kita bermasalah ada di situ, kita agak menghindar kan, malah gitu, logika psikologinya gitu. Jadi kalau saya simpulkan sih, dan saya dengar dia mau mencoba untuk berekonsiliasi gitu, tapi kan it didn't happen gitu. Nah kemudian ya itu sedikit flashback ya. Kemudian sekarang di era pelatih baru John Hertman, dan saya nggak ngerti mungkin persoalan dia dengan siapapun itu di federasi itu mungkin sudah luruh, sudah selesai, sehingga John Hertman pun yang dipilih sebagai pelatih timnas lebih kolektif dan lebih independen. Mungkin dia nggak peduli ya, Anda punya masalah mungkin dengan seseorang di PSSI mungkin ya misalnya, ya itu urusan Anda, tapi saya kan sebagai pelatih punya wewenang, punya domain untuk panggil dan tidak memanggil pemain, dan tentunya ada background kultural. Sama-sama punya darah Inggris, walaupun Elkan Bagot warga negara Indonesia, tapi ini kan mempengaruhi juga dalam komunikasi. Mungkin ya namanya pemain umur segitu ditelepon sama pelatih timnas, dan dia pasti merindukan main timnas, mungkin dia luluh juga, dan akhirnya ya welcome Elkan.
Nah tadi bicara soal Elkan nih Bung Harpa, ada juga yang comeback ke timnas Indonesia setelah sekian lama tuh Ezra Walian, terakhir main di Piala AFF 2020 yang bergulir di Desember 2021. Nih kalau Bung Harpa ngelihat Ezra Walian, akankah dia masuk ke skuad final nantinya atau cuma pemanggilan di 41 pemain doang aja nih Bung Harpa? Saya bukan hanya yakin dia akan menjadi final squad nanti untuk 27 dan 30, tapi juga saya yakin banget dia kemungkinan atau hampir pasti dia jadi starter. Kecuali dia cedera ya, dan kita tidak berharap itu terjadi. Karena kita lihat penampilannya bersama Persik Kediri, ya dia pemain di BRI Super League yang menurut saya paling subur sekarang. Paling banyak kontribusi golnya, 6 gol dan 9 assist kalau nggak salah, Mas. Ya, 15 gol dan untuk dia seperti Bagaskara musim lalu di Dewa kalau nggak salah, atau Egy saya lupa. Jadi Septian Bagaskara antara itu saya lupa di antara. Jadi pemain yang main di BRI Super League yang non diaspora, bukan saya membeda-bedakan ya supaya kita bisa mengklasterisasi aja. Yang paling subur saat ini, yang paling kontributif. Nah kemudian kontradiktifnya adalah di saat yang sama kita sangat bermasalah dengan pemain depan gitu. Jadi ada dua faktor yang membuat dia menonjol, penampilan dia dan juga penampilan kompatriotnya lagi turun semua nih. Ya kita semua tahu mungkin ya. Ole lagi mandul saat ini satu biji gol pun nggak ada dia ciptakan. Kemudian Rama dan Sananta lagi struggling di Liga Malaysia bersama DPMM. Lalu siapa lagi? Mauro Zelstra not even starter di Persija Jakarta, masih kalah sama Maxel, sama Alano juga kalah. Siapa lagi? Ragnar baru pulih, kalau mau kita anggap sebagai penyerang. Miliano Jonathan ya udah it's over buat bahkan sampai mungkin Piala Asia kita nggak tahu. Jadi dia menjadi semakin terang gitu karena faktor komparasinya itu gitu. Dan usianya ternyata saya masih ingat dia ini kan naturalisasi saat AFF 2016 kan. Jadi saya hitung-hitung itu udah 10 tahun yang lalu ya, jangan-jangan umurnya udah 33 gitu. Saya pikir ternyata umurnya masih muda, 28 tahun. Jadi dia tuh menurut saya revive-nya, bangkitnya on time. Masih ada waktu dia untuk do something dan jangan lupa umur 28, sekarang 2026. Nanti kan 2 tahun lagi kalau nggak salah 2028 tuh kita kalau nggak salah udah kualifikasi Piala Dunia lagi deh kalau nggak salah ya. Iya betul. 2028. Nah 2 tahun lagi umurnya 30 kan. Kalau Ezra Walian. Jadi saya melihatnya big picture lebih agak jauh ya. Kalau dia bisa compete sebagai pemain depan, maka ini akan sangat penting dan bisa jadi menentukan dalam upaya kita juga bukan hanya untuk Piala Asia nanti 2027, tapi juga untuk mimpi kita lolos ke Piala Dunia di 2030 tanpa menunggu ada tim yang harus mundur karena perang gitu. Betul, ramai banget. Bung Harpa ini kan tadi Bung Harpa juga sudah bilang kalau salah satu pemain yang mungkin mengejutkan tidak dipanggil adalah Teja Pakualam. Kan? Teja Pakualam kan musim ini jelas jadi salah satu bisa dibilang jadi benteng pertahanan Persib Bandung lah, sudah mencatatkan 15 clean sheet dan itu merupakan yang terbanyak ketimbang kiper manapun yang mentas di Super League musim ini. Nah, kalau dalam pandangan Bung Harpa sendiri kira-kira apa sih penyebab Teja Pakualam nih nggak dipanggil John Hartman? Jadi John Hartman lebih memanggil tuh kiper-kiper yang main di Super League itu ada Hernando, Nadio dan juga Cahaya Supriyadi. Oke, kalau untuk dua kiper utama case close ya, Martin Paes dan Emil Laudero itu udah firm. Nah yang menjadi menarik kan nanti kita mencari kiper ketiganya nih, gitu. Untuk klaster tim nasional senior. Kalau klaster untuk tim nasional yang main di AFF nanti ya Martin Paes sama Emil kita outin dulu karena kemungkinan besar dia nggak akan bisa main. Jadi ini penting nih. Nah. Kalau kita sepakat, dua kiper utama yang paling bagus adalah Nadeo dan Hernando Ari menurut saya. Dan Nadeo itu secara statistik dia adalah paling banyak save. Kalau nggak salah 78 kali. Saya juga baru searching. Begitu Mas Bur tadi bilang besok morning zone, saya langsung cari data yang bagus. biar argumennya terbenarkan. Jadi dia itu paling banyak save musim ini. Memang kalau kita lihat ya penampilan dia memang luar biasa kan. Secara kasat mata kemarin lawan Surabaya ya dia banyak save, lawan Persija juga di JIS juga banyak save. Secara umum kita bisa ngerasain sebenarnya sih, oh ini kayaknya save-nya banyak. Tapi kan feeling belum, kadang-kadang ada distorsinya. Tapi begitu kita lihat statistik memang betul dia paling banyak save musim ini. Jadi kalau dia itu no doubt. Hernando Ari itu nomor 2 save. Saya lupa berapa, mungkin 70-an juga tapi 70-an kecil. Nah
Yang ketiga ini sebenarnya yang agak keras debatnya. Kalau dua itu sih kayaknya udah oke lah. Untuk di klaster yang kiper lokal ya. Nah yang ketiga ini memang menurut saya apa ya? Gini, Teja Pakualam itu dibandingkan kalau dibandingkan dengan Hernando dan Nadeo, menurut saya Teja tuh bisa menemani gitu loh kiper kelima. Tapi kalau dibandingkan dengan Cahya Supriyadi, saya tetap akan mungkin ini agak iya Teja Pakualam. Tapi begini memang bukan titik lemah ya, tapi disadvantage-nya adalah betul dia yang paling banyak melakukan mencatatkan clean sheet, tapi pertahanan Persib itu sendiri memang udah solid, udah kokoh. Dan kedua, gaya bermain dari Persib Bandung itu memungkinkan dan memudahkan pemain belakang atau kiper untuk mencatatkan clean sheet karena mereka atau dia bermain sangat pragmatis seperti Mourinho dulu di Chelsea lah gitu. Dan yang ketiga, disadvantage-nya adalah usia dia itu udah kepala 3, udah 31 kalau nggak salah. Nah, jadi saya lebih ngelihatnya sih yang terakhir. Dia pikir mungkin gini, toh kemungkinan Teja Pakualam itu untuk naik jadi kiper utama itu kecil. Kan ada tadi udah banyak banget tuh dari Emil, dari Martin. Sini aja tuh udah susah nentuinnya. Belum masih ada Nadeo, ada Hernando. Nah, yang kelima ini kan kemungkinan dia untuk main kan sangat kecil dalam 1 2 3 tahun ke depan kan karena ada 4 orang yang cukup bagus di depan. Sementara usia dia tuh udah kalau nggak salah 31 gitu. Nah, jadi daripada saya panggil kamu nih ke timnas, tapi kamu juga cuma duduk, habis itu 3 tahun lagi kamu pensiun atau mungkin paling lama 4, mending saya bawa mana pemain muda yang punya potensi. Walaupun misalnya kayak Cahya umurnya 23, apakah mana yang lebih, ya saya nggak tahu sih, mungkin senang dua-duanya ya. Kalau dipanggil timnas dua-duanya mungkin senang, tapi Cahya akan merasa gue dipanggil timnas, nggak dimainin aja gue senang karena gue masih muda. Itu kan, nah sekaligus menanam investasi, ya sama kayak kita investasi itu kan yang punya prospek untuk nanti berkembang kan. Teja bukan yang nggak berkembang, cuman usia dia kan 31, itu yang saya bilang. Karena manusia itu atau makhluk hidup itu kan ada nature-nya, batasnya nanti suatu saat kan dia akan declining gitu. Jadi itu saya rasa dia mendingan bawa Cahya Supriyadi aja gue investasi nih. Ya kan mungkin 1 tahun dia nggak main, 2 tahun kedua dia nggak main, tapi tahun ketiga kalau kesempatan itu datang dia dalam kondisi puncak. Gue udah investasi nih dari tahun 2026. Jadi nanti bisa gue pakai 2-3 tahun lagi kalau nanti 4 kiper di atas ini sudah mungkin menua atau sudah kurang perform. Jadi saya lebih melihatnya ke situ sih. Teja bagus, dia punya kepercayaan diri, tapi pelatih nggak bisa memuaskan semuanya. Dia harus memilih prioritas yang dibawa, ya dia prioritasnya adalah Cahya Supriyadi yang muda tadi secara usia gitu. Nah, Bung Harpa, di FIFA Series 2026 nanti timnas Indonesia udah dipastikan akan melawan Saint Kitts and Nevis ya di laga perdana. Baru setelah itu menanti nih siapa pemenang antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon. Prediksi Bung Harpa soal kiprah timnas Indonesia di FIFA Series nanti gimana nih? Apakah John Hertman bisa membawa timnas Indonesia jadi juara atau ya ini ajang uji coba aja dulu lah buat dia untuk skuadnya gitu? Iya, ini pertanyaan yang jawabannya kadang kita agak susah ya antara harapan dan kenyataan gitu. Harapan kita udah pastilah orang Indonesia ditanya semua pasti pengennya menang, udah pasti gitu kan. Tapi kenyataannya agak sedikit complicated karena ya ini kan pertandingan the very first game buat John Hertman. Dan mungkin untuk 1-2 pemain ya, mungkin saya nggak tahu, Jens Raven kan juga belum pernah bela timnas gitu. Mungkin kalau dia tetap dipanggil dan dimainkan itu akan menjadi pertama buat dia. Nah, cuman yang kedua juga waktu berkumpul nggak banyak, ya kan. Full itu paling 3-4 hari lah, dan juga kita nggak tahu nih eskalasi di Timur Tengah seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, dia harus membagi fokus untuk pemanasan kali ini, FIFA Series kali ini, untuk melihat tim yang mungkin klasternya nanti akan main di AFF dan yang nanti diproyeksikan ke depan 10 bulan lagi main di Piala Asia 2027. Nah jadi 2 pertandingan ini harus digunakan untuk itu. Walaupun nanti kalau nggak salah mungkin Mas Pur bisa tambahkan, Juni itu kalau nggak salah tuh ada FIFA Matchday lagi deh, saya lupa gitu ya. Nah terus lewat AFF itu Juli Agustus, setelah itu mungkin ada 1 atau 2 kali lagi FIFA Matchday. Jadi nggak banyak kesempatan buat dia untuk melihat, memapping, menerapkan filosofinya gitu. Sementara ini baru pertama kali. Nah, tapi di sisi lain, seperti yang saya katakan tadi, harapan kita untuk menang itu juga
wajar dan penting. Penting buat Hartman, ya bahasa gampangnya piaring lah, itu kan penting juga lah. Kita sama aja kalau baru kerja kan kita pengen dong berikan impress buat bos Iya, kita. betul. Itu normal gitu loh. Cuman jangan sampai karena kita mau show off, esensi yang sebenarnya bahwa menyiapkan tim ini untuk KFF dan juga untuk Piala Asia itu menjadi rusak. Jadi menarik kalau kita lihat nanti tone apa yang diusung oleh John Hartman ke pasukannya. Apakah dia langsung John Hartman apakah dia mau langsung udah deh hajar aja yang penting hasilnya menang, nanti filosofi pelan-pelan, atau dia mau yang penting hasilnya nomor 2 deh. Ya kalau menang syukur alhamdulillah, kalau nggak menang tapi gue bisa menginjek filosofi para pemain, mereka bisa memainkan permainan dengan bagus, mungkin itu cukup. Ya itu nanti kita lihat tanggal 27 sampai tanggal 30. Ya. Bung Harpa, ini kan dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan performa timnas Indonesia, pasti kan John Hartman udah punya strategi bakal diturunkan untuk di FIFA Series nanti. Kan kalau dalam kita lihat track recordnya John Hartman saat melatih timnas Kanada maupun Toronto FC, ini ada 2 pola yang berbeda nih, maksudnya formasi ya. Dia bisa kadang mainin 4-3-3, 4-3-3 atau 3-5-2. Nah, kalau Bung Harpa melihat kemungkinan John Hartman dalam FIFA Series nanti, nah saya minta Bung Harpa coba bikin starting 11. Kira-kira Bung Harpa apa yang bakal formasi diterapkan oleh John Hartman di FIFA Series nanti, Bung Harpa? Oke. Dan polanya apa, Bung Harpa? Oke, sedikit ya bridging. Jadi kemarin kan saya selalu mengatakan kemungkinan dia pakai 3 back gitu ya. Tapi kalau saya lihat terakhir sangat mungkin juga seperti apa yang tadi disampaikan Mas Bur, bahwa dia akan memakai 4 back ya. Karena dia memang sangat adaptif, jadi dia tidak terlalu rigid untuk satu pakai pakem gitu. Tapi saya sih lebih melihat untuk awal ini kemungkinan besar dia tetap akan memakai 3 back, karena ini juga yang diusung tim nasional kita selama bertahun-tahun lah gitu ya, sejak era Sintayong sampai dengan Patrick Kluivert gitu. Jadi menurut saya formasinya saya asumsikan aja tetap 3 back, 3-4-3 gitu. Apa mesti disusun nih? Kira-kira menurut saya enggak atau? Boleh line up-nya. Apa? Oh. Ya mungkin dari kiper sih kan ada ya, ini 2 pertandingan ya, berarti mungkin dirotasi. Yang pertama mungkin Emil. Saya rasa Emil akan tetap menjadi pilihan utama karena dia paling banyak save. Ya di Serie A tuh paling banyak save dan dia bisa build up. Ini kan kelebihan dia. 3 back itu ya udahlah ya, 1 Jahit Ses, kemudian CB kanannya Rizky Ridho, CB kirinya Hapner. Mungkin babak kedua Elkan Bagot yang main gantian, atau pertandingan kedua CB kirinya Elkan Bagot. Ya kan, masa udah dipanggil 2 tahun di awal main kan nggak mungkin kayaknya. Bener, jauh-jauh dari Inggris duduk aja di bench kasihan ya. Iya, nanti jadi masalah lagi kan. Dan emang dia punya kualitas lah. Benar. Bek kanan bek kanan Kevin Dix. Walaupun bisa juga Yakob Sayuri. Jadi nanti dirotasi kemungkinan. Di kiri itu banyak pilihan. Ini selalu menjadi perdiskusian yang menarik. Tapi kalau saya sih nggak tahu kenapa, udahlah taruh Nathan John aja karena dia di William Tue juga hampir sepanjang musim ini main di area tersebut. Nah, siapa double pivot di tengah? Since Tom Hai won't be able to play, jadi kita harus cari nih damping dari Joe Pelupesi. Mungkin Joe yang akan starter. Siapa ya waktu itu saya sempat Verdong, setuju. Saya setuju. Verdong, DML, lalu ya Joe Pelupesi. Berdua lah itu, enakan ada 1 kaki kiri, 1 kaki kanan. Nah, di LB siapa ya? LB tadi udah Nathan ya. Nathan. Depan ini ya targetman Ole kali ya. Walaupun pasti, kalau dia belum cetak gol. Kalau nggak cedera, walaupun dia belum cetak gol, tapi ya Ole tetap Ole lah. Terus kiri itu saya nggak tahu kenapa. Ya udah pasti saya pengen, kalau saya pribadi ya Ezra Walian. Nah di kanan depan ini bisa banyak, bisa Ragnar, bisa Yakob Sayuri, jadi Yakob Sayuri maju ke depan itu kan, atau bisa Eleanor Enders juga. Tapi kalau saya sih ngelihatnya mengkerucut pada Eliano atau Yakob Sayuri sih. Mungkin Yakob Sayuri dulu lah, atau nanti gantian babak kedua Eliano. Kira-kira seperti itu. Nah, versi saya. Bung Harpa, terakhir ya Bung Harpa. Kemarin kan timnas baru ngeluncurin jersey nih. Pandangan Bung Harpa gimana? Ngelihat dari jersey baru timnas Indonesia ya. Kemarin juga saya ketemu tuh sama, saya lupa maaf ya, Mbak Bagia ya? Mbak Gina sama Arung ya?
Mbak Gina sama Arung ya, Mbak Gina. Halo Mbak Gina. Saya kaget, saya bilang loh, hari ini kita ketemu lagi nih kayaknya nih. Benar makanya. Kemarin sih, saya disclaimer berkali-kali itu kan banyak yang teman-teman media nanya. Saya bilang saya nggak terlalu ngerti apa ya, Desain nggak terlalu gitu. ngerti jersey ya. Jersey, Saya bukan orang jersey. Ya jadi kalau ditanya pasti kayak apa ya bagus gitu. Tapi memang setelah saya sampai rumah, saya mulai agak baca-baca referensinya. Jujur sih, menurut saya ini nggak apa-apa ya jujur ya. Iya nggak apa-apa Bung Harpa. Menurut saya sih ya agak kurang ya, biasa lah gitu, biasa. Dan setelah saya lihat-lihat, ternyata mirip ini ya, mirip apa jersey badminton kita ya. Iya, banyak komentar begitu. Terus mirip Chelsea zamannya David Luiz dan Eden zaman Hazard juga, ya, zaman gitu. Hazard itu. Zaman Hazard gitu. Jadi tapi sih saya gini disclaimernya itu juga ya oke lah kalau desain memang nggak selalu apa ya, selalu fleksibel gitu ya. Kan subjektif lah gitu. Iya, betul. Jadi memang apa ya? Ya nggak tahu apakah memang sengaja dibikin gitu biar jadi perbincangan, bisa juga ya kalau kita mau menyimpulkan itu. Cuman sih yang penting saya bilang gini, yang penting buat pemain. Tapi enggak sih, penting juga sebenarnya karena gini, era sekarang itu segala sesuatu itu nggak bisa hanya untuk pemain, tapi penting juga untuk fans karena mereka kan yang akan menggenerate duit kalau bagus, kalau banyak yang beli. Jadi penting juga ternyata. Jadi penting untuk pemain, nggak kalah penting fans, juga untuk fans. Iya, karena kalau fans suka, banyak yang beli, banyak duit, berarti banyak uang untuk mensupport pemain apapun itu, fasilitas dan membuat dia bisa meningkatkan kualitasnya. Jadi atau kemampuannya di lapangan. Jadi menurut saya sih ya kalau untuk pemain mungkin nggak tahu ya, harusnya sih oke ya, udah quality manajemennya udah lewat. Cuman untuk desain sih kalau buat saya nih belum ada yang dalam 10 tahun terakhir sebagus Mills di Piala Asia kita. Menurut saya ini subjektif. Gitu. Iya benar. Ya, terima kasih Bung Harpa atas waktunya udah berbagi di Morning Zone hari ini. Semoga sehat terus Bung Harpa dan salam olahraga. Sama-sama. Sehat-sehat terus Bung Harpa, terima kasih banyak. Sama-sama. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.